Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian penjualan barang elektronik laptop berbasis mobile, yang dimana latar belakang sendiri yang kami ambil itu toko laptop Agres yang sudah kami analisa. Jadi toko laptop Agres ini tuh didirikan pada tahun 2021, tepatnya di Tang City Mall, Kota Tangerang. Nah, si toko Agres ini sendiri itu sistem penjualannya masih menggunakan manual. Toko Agres sendiri ini tuh berencana merancang sistem informasi berbasis web dan aplikasi database. Sistem ini akan mengolah inventaris secara real time, memastikan ketersediaan web, dan menyimpan riwayat transaksi pelanggan untuk analisa data yang lebih baik dan strategi pemasaran yang efektif. Nah, untuk deskripsi servisnya sendiri, jadi di sini platform digital yang memiliki oleh toko laptop untuk memberikan pelayanan pembelian secara online. Nah, untuk keuntungan yang diharapkan sendiri di sini ada 6 keuntungan. Nah, untuk yang pertama itu jangkauan global. Jadi menyeluruh. Terus yang kedua kemudian akses 24/7. Tidak dibatasi waktu, lebih tepatnya. Nah, untuk yang ketiga ini pemasaran online yang efektif. Jadi di sini lebih efisien aja sih dari segi waktu dan lain sebagainya. Pemesanan yang mudah untuk pelanggan sendiri itu bisa memesan dengan mudah secara online. Seperti itu. Terus yang kelima di sini ada manajemen inventaris yang efisien. Dan yang terakhir itu analisis data pelanggan. Nah, ini analisis data pelanggan ini tuh menawarkan pengalaman belanja yang dipersonalisasi seperti rekomendasi produk dan dapat mengetahui wawasan tentang perilaku pembelian pelanggan. Nah, di sini ada perancangan aktivitas secara global. Jadi di sini tuh ada 7 jenis. Nah, yang pertama itu analisa dan perencanaan awal, dan untuk yang kedua itu ada desain aplikasi. Jadi semacam membuat tampilan desain untuk sistem sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini ada yang ketiga itu pembuatan kode program. Nah, di sini itu rancangan struktur berdasarkan desain sistem dan spesifikasi teknis. Nah, untuk yang keempat ada pengembangan perangkat lunak seperti sistem berdasarkan desain yang telah dibuat, dan pengkodean, pengujian, dan integrasi perangkat lunak secara berkelanjutan. Nah, untuk yang kelima sendiri di sini tuh ada uji dan validasi, yang dimana di sini bisa dilakukan secara menyeluruh. Terus bisa juga sistem di berbagai lingkungan dan plafon, dan bisa juga pengamanan sistem, yaitu mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk yang keenam sendiri di sini pelatihan dan persiapan implementasi, yaitu secara langsung aplikasi yang telah dibuat kepada pengguna. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu di sini ada pemeliharaan sistem, yaitu untuk memelihara dan menjaga sistem agar tetap berjalan dengan secara berkala. Berikut adalah tabel. Di dalam tabel berisi keterangan jumlah hari, estimasi biaya, dan milestone. Keterangan pertama ada analisa dan perancangan awal, desain aplikasi, pembuatan kode program, dan seterusnya. Sedangkan jumlah hari ada 50 hari, 30 hari, 55 hari, dan seterusnya. Sedangkan estimasi biaya ada 20 juta, 20 juta, dan 30 juta, dan seterusnya. Milestones juga ada menganalisa dan merancang, ada kerangka sistem, dan membuat program, dan seterusnya. Proses bisnis sistem informasi penjualan laptop. Satu, customer dan datang mengunjungi toko untuk mencari laptop yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka bisa langsung berkonsultasi dengan asisten penjualan di toko tersebut untuk mendapatkan informasi tentang berbagai jenis laptop yang tersedia. Dan admin akan memberikan penjelasan tentang spesifikasi, fitur, dan harga dari laptop yang diminati oleh customer. Jika laptop yang diinginkan tidak tersedia, asisten penjualan akan menawarkan alternatif lain atau mencatat permintaan pelanggan untuk laptop yang spesifik.
Setelah pelanggan memilih laptop yang diinginkan, admin akan mencatat data penjualan tersebut dan memproses transaksi melalui sistem informasi penjualan toko. Data penjualan termasuk informasi tentang laptop yang dibeli, harga, dan data pelanggan akan dicatat oleh sistem informasi penjualan. Terus pelanggan akan menerima nota penjualan sebagai bukti transaksi dan akan mendapatkan laptop yang dibeli. Terus bagian administrasi akan menggunakan data penjualan untuk membuat laporan penjualan dan merekap hasil jualan laptop. Activity diagram adalah representasi visual dari alur kerja atau proses bisnis yang menunjukkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan, urutan pelaksanaannya, serta keputusan yang diambil dalam suatu sistem. Diagram aktivitas sering digunakan dalam pemodelan sistem informasi untuk memahami proses bisnis secara mendalam dan mengidentifikasi potensi perbaiki atau efisiensi yang dapat mendokumentasikan proses kerja secara visual pada pihak-pihak terkait. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini ada tabel use case diagram sistem informasi penjualan laptop. Di sini admin dan customer melakukan login, dan selanjutnya admin mengelola data customer, mengelola produk atau konten, selanjutnya mengelola transaksi, mengelola pengiriman laptop, mengelola data laporan, dan seterusnya customer melihat profil dan produk, membeli laptop, melakukan transaksi, melihat riwayat transaksi, menerima laptop, dan terakhir di sini ada admin dan customer melakukan logout. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram dalam pemrograman objek yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antara kelas dalam suatu sistem atau aplikasi. Diagram ini memperlihatkan atribut atau properti dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh setiap kelas serta hubungan antara kelas seperpanggilan antar metode, panggilan alih atau inheritance, dan hubungan komposisi atau composition. Kelas diagram berguna untuk memudahkan pengembang dalam mengorganisasi dan memahami struktur sistem, mencerminkan hubungan antara kelas, dan memperbaiki kualitas kode yang akan dibuat. Di sini ada tabel kelas diagramnya. Di sini ada customer, di dalamnya ada ID customer, nama customer, alamat, telepon, email, dan tabel pemesanan ada kode transaksi, ID produk, dan jumlah produk. Dan di sini ada tabel produk juga. Di dalam tabel ada ID produk, nama produk, kategori, stok, harga. Berikutnya ada tabel transaksi, di dalamnya ada ID transaksi, ID customer, alamat pengirim, tanggal transaksi, bulan transaksi, tahun transaksi. Dan terakhir di sini ada tabel alamat yang di dalamnya ada ID kota, alamat lengkap, nama kota, dan ongkos kirim. Dan berikutnya di sini ada desain database entity relationship diagram atau ERD-nya. Di sini ada 5 entitas. Yang pertama ada customer, pemesanan, produk, alamat, transaksi. Yang di sini ada entitas customer. Di sini ada 5 atribut. Yang pertama ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon. Yang terakhir email customer, dan customer melakukan pemesanan. Di dalam entitas pemesanan ada 3 atribut. Di dalamnya ada kode transaksi, ID produk, jumlah produk, dan pemesan memilih entitas produk. Yang di dalam entitas produk ada 5 atribut. Yang pertama ID produk, nama produk, kategori produk, stok produk, harga produk. Dan setelah pemesanan, berikutnya memilih
memilih ke transaksi. Di dalam entitas transaksi ada 5 atribut. Yang pertama kode transaksi, kode alamat pengirim, tahun transaksi, bulan transaksi, dan tanggal transaksi. Dan di sini setelah transaksi akan memasukkan alamat. Di dalam entitas alamat ada 4 atribut. Yang pertama ada ID kota, alamat lengkap, nama kota, dan terakhir ongkos kirim. Desain antarmuka. Di bagian perencanaan antarmuka pada user, terdapat halaman login, dashboard, produk, detail produk, keranjang, checkout, metode pembayaran, selesai transaksi, dan tampilan profil dan transaksi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi penjualan laptop. Di halaman utama ada gambar laptop dan di bawah ada berbagai macam tipe laptop. Sebelum melakukan pembelian, diharapkan untuk login terlebih dahulu. Di sini pengisian username dan password. Ketika sudah diisi, klik masuk. Pilih laptop sesuai dengan keinginan, klik beli. Akan diarahkan ke halaman spesifikasi. Klik beli. Di halaman checkout, untuk pengisian nama, nomor telepon, dan alamat. Dan di bawah ada rincian pembayaran dan total pembayaran. Klik lanjutkan. Dalam metode pembayaran ada 2, yaitu transfer bank dan e-wallet. Klik selesaikan. Ketika ingin melihat pesanan yang telah kita lakukan, ada di halaman profil. Klik icon profil. Berikut ada tampilan profil dan pesanan yang telah kita lakukan.